Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan bab masalah doa dalam Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi dalam kitab Ad-Da'awat, kitab kumpulan doa-doa di babu fi masaili minad doa, yaitu tentang berbagai masalah doa. Wa an Ubadah bin Sawiti radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma alal ardi muslimun yad'ullahu ta'ala bida'wati illa atahullahu iyaha aw surifa anhu minas su'i mithlaha malam yad'u bi ithmi aw qati'ata rahimi. Faqala rajulun minal qaum idza tukthiru qala Allahu aktsaru. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa melainkan pasti Allah memberikannya kepadanya, atau Allah menghindarkannya dari kejelekan yang sebanding dengan doanya, selama ia tidak mendoakan dosa atau memutuskan tali silaturahim. Lalu salah seorang berkata, kalau begitu kita akan memperbanyak doa. Rasulullah bersabda, menjawab, Allah lebih banyak memberi dari apa yang kalian minta. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Sa'id, dan ia menambahkan, atau Allah menyimpan untuknya berupa pahala yang sebanding dengan doa tersebut. Faedah hadis yang terkandung dalam hadis tersebut adalah, yang pertama adalah doa seorang muslim itu terkabul, tidak tertolak. Jadi doa seorang muslim itu Allah pasti mengabulkan, karena dalam Al-Quran disebutkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan, begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi doa seorang muslim itu pasti terkabul asalkan memenuhi syarat dan adatnya. Ya, jadi doa itu akan terkabul asal memenuhi syarat dan adat. Oleh karenanya seseorang tidak sepantasnya tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi kita doanya itu jangan sampai kita tergesa-gesa minta yang kira-kira itu tidak sesuai atau melebihi batas kemampuannya. Jadi berdoa minta pesawat terbang, katakan seperti itu. Nah itu sudah terlaluan, nggak mungkin kan gitu. Walaupun Allah juga mendengar doanya. Doa tidak boleh tergesa-gesa. Nggak boleh kita berdoa itu asal-asalan. Wah, yang penting berdoa tanpa memperhatikan syarat-syarat doa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa seorang muslim dikabulkan dalam 3 cara. Yaitu yang pertama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa yang kita panjatkan itu akan ditunda oleh Allah dan diselamatkan dari bala sesuai dengan kadarnya. Jadi ketika doa kita itu belum diijabahi oleh Allah, bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Bisa jadi karena doa itu akan memberikan kita madharat, akan memberikan kejelekan bagi kita, sehingga Allah tidak mengabulkan. Kalau Allah mengabulkan, nanti justru malah menjerumuskan orang tersebut ke dalam kesesatan. Yang ketiga, yaitu disimpan untuk hari kiamat menjadi pahala untuknya. Jadi ketika kita berdoa kemudian doa itu Allah belum mengabulkan, bukan berarti tidak dikabulkan, tapi doa itu akan disimpan menjadi pahala kita di hari kiamat. Yang ketiga, yang dimiliki Allah itu tidak akan berkurang ketika doa hamba itu dipenuhi walau begitu banyak doanya. Jadi doa kita itu tidak mengurangi apa yang dimiliki Allah. Jadi walau banyak kita berdoa, doa kita doa tidak mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dianjurkan untuk serius ketika kita berdoa. Serius, betul-betul minta kepada Allah, mengharap-harap betul. Jangan sampai doa itu asal-asal seperti sementing berdoa kemudian kita tidak sungguh-sungguh, ya Allah tidak akan mengabulkan kita sungguh-sungguh. Uskuri asajib lakum, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harap dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Artinya apa? Ya ketika kita sholat itu tidak hanya sekedar sholat berjamaah, sholatnya kita hayati, kita rasapi bagaimana sholat itu kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkomunikasi dengan Allah itu harus serius. Wah, kita menghadap pejabat saja kita harus berpakaian yang rapi, dengan kita mandi berwangi-wangian. Kalau kita menghadap Allah itu jangan sampai kita asal-asalan, pakaiannya sudah enggak baik, ya, asalan, ya, dan pakai wangi-wangian, ya, enggak mandi dan sebagainya. Tapi kalau kita menghadap pejabat, menghadap orang, itu sudah luar biasa, kita mempersiapkan diri. Begitu juga kalau kita mau berdoa dikabulkan Allah, kita harus serius dengan pakaian-pakaian yang bagus. Jadi doa itu bukan kita menyuruh Allah, tapi kita menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah, sangat membutuhkan Allah.
Bukan Allah membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh meminta dengan doa dalam jumlah banyak, karena Allah tidak ada yang bisa membuat Allah menjadi besar. Jika seorang menyangka dia sudah meminta banyak, maka Allah dapat mengabulkan yang banyak yang ia minta. Jadi kita boleh untuk berdoa sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, ya, sesuai dengan kondisi kita. Ya. Katakan kita berdoa untuk bisa dilunasi hutang kita, sungguh-sungguh dengan memperbanyak hubungan kita dengan Allah. Bangun pagi aja kita sudah jam 5, mana mungkin Allah akan mendengar doa kita. Kalau kita mau doa kita didengar Allah, bangun jam 3 malam, sholat malam, sholat tahajud, kemudian mendudukkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita panjatkan doa-doa kita, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Makanya hubungan dengan Allah itu marilah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak amal-amal, apalagi ini di bulan puasa, ya, Allah insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal soleh bagi kita, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.